dia menemukan passionnya. Seperti misalnya ini pulpen. Pulpen ini gunanya untuk apa? Menulis di kertas. Tapi apakah bisa pulpen ini kita gunakan untuk menulis di papan tulis? Tidak. Bisa dong, tapi gimana ya? Tidak maksimal karena memang pulpen ini bukan fungsinya untuk menulis di papan tulis. Gitu. Jika pulpen ini diberi nyawa dan diberi perasaan, jika gunanya dia untuk menulis saja, apakah dia akan bosan atau merasa dia tidak bermanfaat bagi hidupnya? Menurut saya bakal bosan ya, karena manusia itu jika melakukan hal yang begitu-begitu saja itu akan bosan. Seperti saya juga jika rebahan saja itu bosan banget sih. Iya. Sedikit dari saya ada sebuah tips untuk menemukan sebuah passion pada diri kita sendiri. Walaupun setiap orang itu dalam menemukan passionnya itu berbeda-beda ya. Ada yang langsung ada bakat terpendam dalam dirinya jadi langsung bisa, ada yang harus melangkah dulu melakukan hal apa gitu. Menurut saya ada sebuah tips yang pertama yaitu bersikap positif. Bersikap positif itu misalnya gini. Misalnya Nurul itu dikatain oleh Vira bilang, kamu pasti gak bakal bisa nih ngelakuin ini, kamu gak bakal mampu ngelakuin ini. Pasti itu ada kan di pikiran kamu dulu. Ya, tapi jika mindset kamu itu bilang, aku gak bakal bisa terus kok, aku gak bakal bisa gini, oh iya ya, aku gak bakal bisa maju, gak bisa ngelakuin ini, itu bakal kamu ketemu stuck ke situ-situ aja. Beda kalau kamu misalnya mindsetnya, oh aku bisa kok, aku bisa ngelakuin ini, aku mampu. Pasti kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Yang kedua, menurut saya itu ada sikap pede atau percaya diri. Percaya diri itu setiap orang pasti ada, kadang mudah percaya diri, ada kurang percaya diri gitu ya. Tapi kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa gitu loh. Kita jangan dengerin pandangan orang tentang diri kita itu seperti apa. Misal kayak contoh tadi, kamu tuh gak bakal bisa ngelakuin ini, gak bisa ikut lomba ini misalnya gitu. Kita tuh harus pede aja. Misal kayak coba dulu, misal mau ikut lomba pidato gitu, coba dulu, apapun hasilnya akan berhasil atau enggak itu urusan belakangan, yang penting kita udah percaya diri pada diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita itu menjadi orang yang individualis. Misalnya aku nggak berani nih ngomong di depan umum, jadi kayak menyendiri terus, nggak maju itu. Terus yang ketiga ada sifat tahan banting. Jadi menurut saya itu percaya diri dan sikap positif aja tidak akan cukup tanpa adanya sikap tahan banting ini. Karena apa? Ada yang bisa bantu jawab? Sini ada yang bisa jawab? Tanpa ada tahan banting itu, kita tuh kan nggak bakal tahu ya, kita tuh bakal di atas terus atau di bawah terus, atau di bawah. Maaf. Misalnya kita gini, mau lakukan satu hal, kita sudah pede dulu di tengah jalan. Misalnya kita mikir, aku bakal berhasil kok. Tapi pas di tengah jalan misal kita gagal dan jatuh. Kalau kita nggak punya sikap tahan banting, pasti itu kan berantakan dan bikin kacau pikiran kita ataupun kita jadi down. Maka dari itu, menurut saya sikap tahan banting itu penting karena kita tidak akan pernah tahu hidup kita akan berjalan mulus atau ada halangan. Itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada rasa proud. Proud itu bukan hanya bangga aja ya, tapi rasa puas. Puas itu puas ya bagaimana? Mas Ida bisa bantu jawab? Tidak bisa, Mbak. Ada yang bisa jawab puas itu seperti apa? Rasa Puas puas. ada apa yang telah kita capai. Ya benar. Yang dikatakan Mbak Tujuh itu benar ya. Ada yang bisa tambahin? Ya. Mas Dua? Pas. Iya benar ya, tadi apa yang kita capai itu misalnya kita udah mencapai target kita nih, misal udah di atas gitu. Kita tuh harus merasa puas, sudah puas. Tapi jangan sampai kita punya rasa pengen maju terus.
Hidup jangan sekedar hidup. Hidup harus memiliki tujuan. Ini bukan sih yang aku mau. Jika sudah ketemu, kembangkan dirimu menjadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum